Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal AKM 2021 atau Asesmen Kompetensi Minimum khusus jenjang SMA MA ya. Kita akan berfokus pada beberapa poin, yaitu pertama, apa itu AKM. Sebelumnya kita harus menjelaskan dan mengetahui agar lebih tahu tentang AKM itu apa. Yang kedua, pentingnya AKM, seperti apa pentingnya, manfaatnya bagi kita ya, atau siswa dan pada umumnya semua yang mempelajari asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, apa yang akan diujikan di dalam AKM? Kita harus tahu sebelum melihat dan mempelajari bentuk-bentuk soal dan contoh soal. Selanjutnya, kita akan mengetahui bentuk soal AKM itu seperti apa. Selanjutnya, nanti kita akan membahas beberapa strategi-strategi penting di dalam mengerjakan soal-soal literasi membaca dan termasuk juga strategi mengerjakan soal numerasi. Dan berikutnya nanti terakhir kita akan melihat dan mengetahui contoh soal literasi membaca ya. Dan berikutnya terakhir kita akan juga melihat contoh-contoh soal khusus yang numerasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Namun jangan lupa bagi kalian agar mendapatkan video yang lainnya dari kami, silakan kalian klik subscribe apabila belum subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Selanjutnya, apa itu AKM? AKM itu supaya kalian mengetahui dan memahami bahwa AKM itu sangat perlu bagi kita dan siswa, karena ya AKM itu sendiri adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi kompetensi mendasar yang diujikan di dalam AKM adalah literasi membaca dan numerasi sesuai dengan Pusmenjar tahun 2020. Jadi AKM atau asesmen kompetensi minimum itu sebenarnya itu tidak menggantikan peran UN ya, atau ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar Anda secara individual. Namun AKM ini akan menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan di suatu wilayah, sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Nadiem Makarim. Ya, selanjutnya sebenarnya pentingnya apa AKM itu? Ya. AKM khusus mulai literasi membaca, yang pertama, menurut National Institute for Literacy adalah literasi itu adalah kemampuan membaca ya, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan menghitung ya, dan kemampuan memecahkan masalah dari kasus-kasus dan informasi yang kita dapatkan. Itu adalah literasi membaca. Lalu ya, apakah semua orang yang mampu menulis dan membaca sudah bisa disebut literati atau nanti dulu ya? Karena pertama, kemampuan menulis ya, jika seseorang hanya sekedar mampu menulis kalimat dari menjiplak teks buatan orang lain, dia tidak bisa disebut literasi ya. Kemampuan menulis di sini berarti kemampuan menyampaikan pikiran secara tertulis dengan cara yang sistematis, logis, serta sesuai dengan kaidah bahasa. Oke. Selanjutnya, kedua, kemampuan membaca. Jika seseorang hanya sekedar bisa membaca kalimat tetapi tidak bisa memahami isi teks yang dibaca, dia tidak bisa disebut literasi. Kemampuan membaca di sini berarti kemampuan memahami isi sebuah tulisan dengan baik, termasuk menemukan gagasan besar atau inti dan isi, memahami pesan tersirat, membuat inferensi, membuat asosiasi atau menghubung-hubungkan dengan peristiwa serupa. Oke.
Sekarang untuk kompetensi numerasi. Kompetensi numerasi ya, pada zaman dahulu jika ada pertanyaan alasan seseorang harus belajar tentang hitung-menghitung ya, jawaban umumnya yang diberikan adalah untuk keperluan berbelanja atau jual beli. Sekarang kita bisa berbelanja dari rumah dan alat-alat untuk menghitung sudah tersedia, sehingga keperluan seperti di atas sudah tidak relevan lagi. Lalu, apakah belajar mengenai numerasi menjadi tidak penting lagi? Ternyata, agar kita dapat berkontribusi untuk kemajuan bersama, kemampuan numerasi masih diperlukan. Ya. Contohnya, ya, pada zaman dahulu, ya, dengan kata lain, numerasi melatih logika thinking, berpikir logistik. Ya. Pada zaman dahulu, peserta didik hanya diminta mengerjakan soal seperti ya, dia diminta menjawab 15 ditambah 16. Jadi tahunya hanya menambahkan 15 ditambah 16 menjadi 31. Nah, untuk yang literasi membaca ini, kita siswa dituntut lebih dari itu dengan kemampuan berpikir logis, kreatif, dan fleksibel, yaitu dengan cara menjawab dan memecahkan masalah-masalah yang lebih logis, lebih kreatif, dan lebih fleksibel. Seperti contohnya, untuk menjawab itu, siswa bisa menjawabnya 30 ditambah 1. 15 ditambah 16 itu sama dengan 30 ditambah 1. Itu contohnya, contoh tentang kemampuan literasi atau pentingnya menguasai literasi numerasi. Saya ulangi, kemampuan menguasai numerasi. Selanjutnya, terus AKM itu apa sih yang diujikan? Ya, di dalam AKM itu, ya, di dalam literasi membaca mulai khusus AKM, konten yang diujikan adalah teks sastra dan teks informasi, khusus yang literasi membaca. Karena teks sastra adalah karya imajinatif yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadukan dengan imajinasi. Oke. Sedangkan teks informasi atau teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau peristiwa faktual. Ya. Untuk literasi membaca ini, proses kognitif yang diujikan di dalam AKM adalah menemukan informasi, memahami dan mengevaluasi dan merefleksi. Ada 3 fase yang akan diujikan di dalam AKM literasi membaca itu, yaitu kemampuan siswa menemukan informasi, kemampuan siswa memahami informasi, dan kemampuan siswa mengevaluasi dan merefleksi data dan informasi yang ditemukan. Sedangkan dalam numerasi, konten yang diujikan adalah bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, serta data dan ketidakpastian. Dalam AKM numerasi, Anda akan berlatih mengembangkan proses berpikir atau proses kognitif yang meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ya, di dalam soal-soal AKM numerasi, juga disajikan teks dengan konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi, kesimpulan di dalam numerasi ada 3 tahapan yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu pemahaman, materi, masalah, dan informasi yang ia dapatkan. Kedua, penerapan. Dia harus mampu menerapkan informasi, materi, dan keadaan yang ia lihat dan ia dapatkan. Selanjutnya, penalaran. Anda akan berlatih menganalisis, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat keputusan dari informasi dan berita yang kamu dapatkan. Selanjutnya, sekarang kita ke bentuk soal ya. Sekarang bentuk soal AKM. Ya.
Untuk soal AKM itu pertama rata-rata seluruh soal itu ada pilihan ganda ya. Di dalam AKM pilihan ganda biasanya nanti kalian akan disajikan pada soal jenis ini akan disediakan 5 alternatif jawaban ya. Seperti A, B, C, D, E ya. Inilah salah satu jawaban alternatif yang benar atau paling benar. Intinya adalah bukan hanya jawaban yang benar, tapi bisa juga yang benar atau yang paling benar. Selanjutnya pilihan ganda kompleks. Ini adalah bentuk soalnya. Pilihan ganda kompleks itu biasanya pada soal jenis ini terdapat jawaban benar lebih dari satu. Umumnya terdapat 2 atau 3 jawaban benar. Dan Anda diminta untuk menentukan jawaban-jawaban benar tersebut. Bentuk soalnya bisa merupakan bisa berupa benar salah, setuju tidak setuju, iya atau tidak, sesuai atau tidak sesuai, dan lain-lain. Hanya seperti itu pilihannya. Benar, salah, setuju, tidak setuju, A atau B, conteng, tidak conteng, itu silang atau tidak. Seperti itu contoh pilihan ganda kompleks. Lalu yang ketiga adalah menjodohkan. Pada soal jenis ini disediakan bagian pernyataan dan bagian pilihan jawaban. Kerjakan dengan menghubungkan atau memasangkan pernyataan dengan pilihan jawaban yang sesuai. Jadi kalian akan lihat sendiri contohnya. Selanjutnya bentuk soal yang keempat adalah soal jawab singkat. Soal jawab itu kita akan diperintahkan pada soal ini terdapat pernyataan yang belum lengkap dan harus diisi dengan kata atau frasa yang benar atau sesuai. Dapat juga berupa pertanyaan yang dapat dijawab dengan kata atau pernyataan singkat. Ini untuk yang bentuk soal jawaban singkat. Sekarang terakhir adalah uraian-uraian seperti biasa. Kalian akan diminta untuk menjawab dengan menguraikan hasil dari apa yang kalian baca, yang kalian lihat dari informasi dan data yang disajikan di dalam soal-soal AKM. Ya. Selanjutnya, bagaimana strategi mengerjakan soal AKM? Kita mulai dari literasi membaca. Di dalam literasi membaca itu ya, pertama, asesmen literasi membaca akan menguji kemampuan Anda memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang diperlukan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu ya. Intinya nanti kalian harus bacalah soalnya terlebih dahulu ya. Yang kedua, perhatikan stimulus soalnya. Stimulus itu diperhatikan intinya. Yang ketiga, baca teks atau amati gambar atau data pada stimulus yang disajikan. Yang keempat, temukan dan tandai informasi yang sesuai dengan soal atau sesuai dengan kata kunci yang ada di dalam soal tersebut. Selanjutnya, strategi mengerjakan soal AKM numerasi. Yang pertama yang harus dikuasai adalah keterampilan matematika dasar. Siswa harus tidak boleh lupa dengan keterampilan dasar dari matematika. Yang kedua, materi yang biasanya yang akan disajikan di dalam numerasi itu adalah bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan data. Ketiga, baca stimulus teks atau amati gambar pada stimulusnya. Lalu keempat, kalian harus gunakan 4 tips tersebut, yaitu knowing atau soal pemahaman. Kalian harus memahami soalnya dulu yang harus kalian pahami. Yang berikutnya applying, soal penerapan. Kalian memerlukan langkah-langkah menemukan jawaban atau pemecahan masalahnya. Lalu terakhir nanti reasoning atau penalaran. Kalian harus memerlukan proses bernalar dan logika yang menghasilkan analisis informasi, memadukan beberapa hal dan membuat kesimpulan. Itu adalah strategi yang harus dikuasai di dalam memahami soal AKM khusus numerasi. Oke.
Sekarang kita akan melihat contoh soal AKM literasi membaca. AKM literasi membaca biasanya seperti ini. Pasti di atasnya seperti ini. Kalian diperintahkan bacalah wacana berikut dengan seksama. Gitu ya. Ini temanya pemanfaatan sumber daya laut. Judulnya seorang gadis dan ikan asin. Terus di sini langsung di bawahnya akan ada soal. Apakah pesan utama cerita tersebut? Nah, ini dipilih A, B, C, D, E. Nah, ini yang disebut soal pilihan ganda biasa. Ini sudah sering kalian temukan yang soal seperti ini. Nah, selanjutnya, contoh berikutnya adalah berdasarkan informasi yang terdapat pada wacana tersebut, berikan tanda centang. Nah, ini contoh pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu kalian hanya dimintakan memilih benar salah, iya atau tidak, setuju tidak setuju, seperti itu. Ini adalah contoh pilihan ganda kompleks yang bisa kalian kerjakan nanti di soal-soal AKM khusus literasi membaca. Lalu ini adalah contoh soal literasi membaca yang isai. Seperti umum kalian diminta membaca, lalu kalian dikasih pertanyaan untuk dijabarkan atau diuraikan di dalam jawaban. Lalu selanjutnya ini adalah contoh menjodohkan, soal menjodohkan. Di sini tetap sama, ini literasi membacanya di atas, lalu di bawahnya akan ada perintah jodohkan pernyataan pada bagian A dengan pilihan yang tepat pada bagian B. Ini dijodohkan ya, A dengan B. Ini contoh soal menjodohkan. Nah, sekarang kita ke contoh soal AKM numerasi. AKM numerasi ini sama juga posisinya, dia pasti akan diberikan stimulus di depan, stimulus 1. Stimulus ini adalah informasi yang harus dikuasai, baru yang dipakai bahan untuk menjawab soal. Maka di sini soalnya nomor 1. Ini yang akan kalian lihat dengan sumber informasinya stimulus ini. Nah, ini dicontoh soal pilihan ganda umum. Pilihan A, B, C, D, E. Oke. Nah, nomor 2 nanti biasanya dilanjutkan, perhatikan stimulus 1. Andi akan menghitung ketinggian rumah nenek dari kota Tegal. Ketinggian rumah nenek dari kota Tegal adalah titik-titik kilometer. Ya, tuliskan jawaban dalam angka. Nah, ini contoh nomor 2 ini adalah contoh jawaban singkat. Ini tinggal kalian buat di sini. Contoh bagian singkat pada soal numerasi. Berikut contoh numerasi yang lain adalah pilihan ganda kompleks. Ini yang disebut pilihan ganda. Kalian diminta menconteng setelah menguasai materi informasi atau stimulus yang disajikan. Lalu nomor 5, kalian dicontohkan juga ini pilihan ganda kompleks untuk memilih benar salah benar salah benar salah, seperti itu, setelah menguasai stimulus yang disajikan sebelum soal. Berikutlah adalah contoh langkah pembahasan soal AKM literasi membaca dan numerasi. Contoh langkah-langkah pembahasannya nanti kita akan bahas pada video tutorial berikutnya. Jadi kalian bisa ikuti terus video kami. Agar mendapatkannya, kalian klik subscribe jika belum dan bunyikan loncengnya. Nanti kalian akan mendapatkan video tutorial lainnya. Kita akan membuat dan membahas contoh-contoh soal serta langkah-langkah mengerjakannya seperti apa, termasuk nanti pedoman penskoran, hitungan skor AKM itu seperti apa untuk mendapatkan nilai AKM. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.